Halo, Assalamualaikum anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu semangat untuk belajar ya. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar tentang menemukan ide pokok. Sudah siap ya? Nah, jika kalian bertanya-tanya, kenapa sih aku harus belajar menemukan ide pokok, Bu? Jadi, ide pokok ini termasuk bagian yang sangat penting dalam pelajaran. Karena nanti di setiap kelasnya, kalian kelas 4 sampai kelas 6, bahkan SMP maupun SMA, kalian akan selalu menemui pelajaran tentang ide pokok. Jadi, nanti setelah kalian belajar, kalian diharapkan mampu menemukan ide pokok pada suatu paragraf, kemudian mampu menuliskan suatu paragraf berdasarkan ide pokok yang sudah ditentukan. Nah, sebelum kalian belajar menemukan ide pokok, kalian coba ingat-ingat kembali apa yang dimaksud dengan paragraf. Karena menemukan ide pokok ini nanti akan sangat berkaitan dengan paragraf. Masih ingat apa itu paragraf? Ya, ada yang ingat kalau paragraf itu kalimatnya sangat panjang. Ada yang ingat kalau paragraf itu ada kalimat yang menjorok. Sama yang seperti tuliskan di bawah. Ada kalimat yang banyak kalimatnya, ada yang berwarna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru, dan warna ungu yang saling berkaitan. Itu yang dimaksud paragraf, Bu. Benar sekali. Jadi, yang dimaksud dengan paragraf itu adalah rangkaian beberapa kalimat yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dikatakan rangkaian, seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada kalimat warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu yang dirangkai menjadi satu kesatuan. Nah, itu dinamakan paragraf. Atau dapat disebut juga kalau paragraf itu adalah sekumpulan kalimat yang terdiri dari kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, seperti yang Ibu singgung di awal tadi, ide pokok itu sangat berkaitan dengan paragraf, karena ide pokok itu ada dalam paragraf. Jadi, ide pokok itu memiliki nama lain. Ada gagasan pokok atau gagasan utama. Artinya sama, yaitu sama-sama dengan ide pokok. Jadi, ide pokok, gagasan pokok, dan gagasan utama itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, coba kalian garis bawahi, menjadi pokok pengembangan paragraf. Jadi intinya dari paragraf itu. Nah, biasanya terdapat pada kalimat utama dalam sebuah paragraf. Sedangkan kalimat utama itu sendiri ada di awal, akhir, dan juga tengah. Nah, sekarang ayo kita belajar menemukan ide pokok secara bersama-sama. Sebelumnya, kita baca terlebih dahulu paragraf di bawah. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Contohnya adalah ular, kadal, buaya, dan penyu. Mereka bertulang keras dan memiliki sisik pada kulit. Umumnya mereka bertelur di darat, walaupun ada juga reptilia yang melahirkan anak. Reptilia adalah hewan berdarah dingin. Suhu tubuhnya menyesuaikan suhu udara luar. Namun, hal ini tidak berarti hewan reptilia suka daerah dingin. Reptilia tidak tahan hawa dingin. Tidak ada reptilia yang tinggal di daerah kutub. Nah, kira-kira mana ya yang dimaksud dengan ide pokoknya? Coba, tadi Bu Guru telah menjelaskan bahwa ide pokok itu ada di kalimat utama. Sedangkan kalimat utama itu ada di awal, akhir, dan juga tengah. Coba kita lihat awal paragraf. Termasuk ide pokokkah? Termasuk kalimat utamakah? Nah, coba kita baca lagi ya. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Menjelaskan tentang apa itu hewan reptilia. Sedangkan yang tengah, kalimat-kalimat yang tengah, kalimat kuning, hijau,
biru itu menjelaskan tentang ciri-ciri hewan reptilia. Begitu juga kalimat yang paling akhir juga menjelaskan ciri-ciri hewan reptilia. Jadi, kalimat utamanya itu berada di awal paragraf. Nah, sedangkan kalimat paragraf itu dijelaskan dengan beberapa kalimat penjelas dari kalimat warna kuning, hijau, biru, dan juga ungu. Jadi, karena pada intinya mereka atau kalimat-kalimat itu menjelaskan tentang apa sih ciri-ciri hewan reptilia. Jadi, ide pokoknya dapat kita simpulkan bahwa paragraf tersebut menjelaskan tentang hewan reptilia. Nah, jadi gimana? Sudah bisa menemukan ide pokok? Bingung? Atau tidak bisa? Jadi, intinya ketika kita mau menemukan ide pokok itu, kita harus membaca seluruh paragrafnya. Ya, dibaca dulu semua. Setelah itu, perhatikan kalimat utamanya, karena ide pokok itu kan ada di kalimat utama. Nah, kalimat utamanya itu bisa di awal, di akhir, atau di tengah. Tapi biasanya seringnya ada di awal paragraf. Setelah itu, temukan apa yang menjadi inti pembahasan, inti dari paragraf itu. Misalkan, guru memiliki paragraf, seperti ini paragrafnya. Sapi adalah hewan mamalia. Dia memiliki 4 kaki. Sapi suka makan rumput-rumputan dan dedaunan hijau. Sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, jadi ide pokok dari bacaan Bu Guru tadi apa ya? Ide pokoknya, pembahasan intinya, Bu Guru sedang membahas tentang apa itu sapi. Jadi ide pokoknya itu penjelasan tentang sapi. Sampai sini sudah paham? Sekarang coba berlatih menemukan ide pokok.